Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Wasit. Hari ini saya akan belajar dengan Ibu untuk meningkatkan kompetisi saya tentang supervisi akademik. Baik Bu, kita mulai. Mohon kepada Ibu untuk memberikan penjelasan dulu bagaimana sebetulnya supervisi akademik itu bagaimana Bu? Apa itu supervisi akademik? Ya, menurut apa yang sudah saya pelajari Pak Wasit, supervisi akademik itu merupakan serangkaian kegiatan yang bisa untuk membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang muaranya kepada peningkatan suatu mutu lulusan peserta didik. Mengembangkan kemampuan guru itu tidak hanya ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen, kemauan, motivasi guru. Sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas akademik akan juga meningkat. Ngaten Pak Wasit, apa yang bisa saya aturkan tentang apa itu supervisi. Jadi selain profesional guru juga menumbuhkan kesadaran guru itu sendiri ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, dalam menjalankan supervisi akademik, prinsip-prinsip apa saja yang dijadikan pedoman Ibu? Yang pertama itu praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedua, sistematis, artinya bisa dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif, artinya masukkan data informasi untuk supervisi itu sesuai dengan aspek-aspek instrumen. Yang keempat, realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya, kita tidak mengada-ada begitu. Yang kelima, antisipasi, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi pada saat adanya supervisi. Yang keenam, konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh, kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan, kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asuh, asih dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kesembilan, demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik tersebut. Yang ke-10, aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Pengembangan profesional, pengawasan kualitas, penumbuhan motivasi uking dalam supervisi guru dan tenaga pendidikan. Jadi tidak ada yang pasif, semuanya harus aktif.
Yang ke-11 humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh dengan humor. Mboten mekeng-mekeng ngoten Pak. Kalau dulu itu supervisi itu kan kayaknya itu dinilai begitu. Jadi guru takut sekali begitu. Yang ke-12 berkesinambungan. Artinya supervisi akademik itu dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah. Maaf. Jadi tidak hanya kalau dibutuhkan begitu. Jadi ada program supervisi ngaten. Yang ke-13 terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan, jadi tidak berdiri sendiri begitu. Dan yang terakhir Pak Wasit, yang ke-14 itu adalah komprehensif, artinya di sini supervisi itu memenuhi 3 tujuan, yaitu pengembangan keprofesionalan guru, monitoring kegiatan belajar mengajar, dan mendorong guru untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tupoksinya. Begitu Pak Wasit yang bisa saya aturkan tentang prinsip-prinsip supervisi. Jadi dalam melaksanakan prinsip supervisi itu harus dibangun pertama caranya benar, ya, baik perencanaan, berkesinambungan, kemudian harus ada kedekatan dengan guru ya Bu ya. Jadi dalam melaksanakan itu guru tidak merasa dinilai atau dicari kejelekannya itu ya Bu ya. Terus kalau mau supervisi itu sebaiknya sosialisasi dulu, terus ada kesepakatan, jadi guru itu tidak terlalu terbebani. Begitu. Ya. Baik Ibu. Berikutnya terkait dengan teknik Bu. Jadi teknik supervisi itu kan gurunya di sekolah banyak Bu ya. Ada guru kelas, ada guru mapel, itu bagaimana Bu tekniknya Bu? Di dalam supervisi akademik itu tekniknya ada 2. Yang pertama itu teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual ada 4. Maaf, mungkin jangan tak. Sorry, Laura mau waca. Bagian dikasih. Teknik supervisi, Mas. Yang saya tahu Pak Wasit tentang teknik supervisi itu ada 2. Yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual itu ada 4. Yang pertama itu kunjungan kelas. Kepala sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi guru yang akan disupervisi. Yang kedua, kunjungan observasi. Guru ditugaskan mengamati guru lain di sekolah itu sendiri atau sekolah lain. Yang ketiga itu pertemuan individual. Pertemuan antara supervisor dan guru dengan pertemuan dialog dan bisa juga dengan tukar pikiran. Jadi tidak terlalu formalitasnya kan. Yang keempat itu kunjungan antar kelas. Guru berkunjung ke kelas lain di sekolahnya. Sedangkan untuk teknik supervisi yang kelompok itu bisa dilaksanakan dengan. Sedangkan teknik yang kedua itu adalah teknik supervisi kelompok.
cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih guru, Iya. dengan langkah-langkah mengelompokkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan hasil analisis kemampuan kinerjanya. Yang kedua, supervisi secara kelompok sesuai dengan supervisi secara kelompok sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang diperlukan. Teknik supervisi kelompok itu meliputi pertama itu pertemuan atau rapat, dan yang kedua itu diskusi kelompok, sedangkan yang ketiga pelatihan secara bersama-sama gitu ya Bu ya. Berikutnya ini Bu yang perlu saya pelajari dari Ibu. Yang ini adalah prosedur Bu. Jadi urut-urutan ketika kepala sekolah akan mensupervisi guru itu bagaimana ya Bu ya, itu prosedurnya? Di dalam saya melaksanakan supervisi akademik itu saya juga mengacu kepada apa yang sudah saya peroleh tentang pada saat saya melaksanakan supervisi akademik Pak Wasit. Saya melaksanakan itu dengan prosedur yang sudah saya dapat. Prosedur supervisi secara langsung dilakukan dengan cara yang pertama pra-observasi, yang kedua itu observasi, dan yang terakhir itu post-observasi. Pra-observasi itu saya melaksanakan wawancara serta diskusi dengan guru yang saya observasi dengan mengamati terkait dengan perencanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru tersebut. Jadi RPP-nya itu tekniknya, kemudian pakai model apa itu ditanyakan dulu ya Bu? Jadi apa yang sudah direncanakan, sudah ditulis oleh guru itu saya tanyakan dulu, begitu sehingga guru tersebut akan siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kedua itu observasi. Di dalam observasi tersebut saya mengobservasi guru di dalam kelas yang meliputi keseluruhan jalannya pembelajaran, yaitu pada saat pendahuluan, pada saat persepsi, pengembangan, penerapan, dan sampai pada penutup. Lengkap. Sedangkan yang terakhir itu adalah post observasi. Itu saya mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan-kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, gagasan-gagasan baru yang akan dilaksanakan pada saat nanti, ya maksudnya kalau ada kelemahan itu bisa untuk perbaikan pada proses pembelajaran yang akan datang. Ngaten Pak Wasit. Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya jadi punya gambaran secara jelas ya, apa itu supervisi, bagaimana prinsip-prinsipnya, teknik maupun prosedurnya. Jadi dengan demikian ini akan mendapatkan wawasan baru bagi saya, sehingga nanti ke depan akan berguna bagi saya. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu pada kesempatan belajar pagi hari ini. Pak Wasit, sama-sama. Intinya pada supervisi itu pada saat saya juga mengalami seperti penjenengan itu ditekankan oleh
narasumber kita itu supervisi itu jangan seperti dulu. Supervisi itu kita ciptakan untuk memperbaiki kinerja guru sehingga apa yang akan kita capai itu nanti akan tercapai dengan baik. Ngaten Pak Wazir yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Ngaten nggih. Selamat untuk mengikuti diklat sampai selesai dan harapan kami semua penjenengan lulus bisa menjadi kepala sekolah yang kita harapkan. Ya, terima kasih Bu.